Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah riset operasi untuk kampus Universitas Serang Raya dengan kelas R2 B1 semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang analisis jaringan kerja, di mana kalau di buku acuan Pak Andi Wijaya dengan judulnya Pengantar Riset Operasi, materi ini ada di bab 8. Kemudian di materi ini juga saya ada tambahan buku acuannya dari Heiser dan Render dengan judul bukunya Manajemen Operasi. Kenapa? Karena materi ini sebenarnya itu masuk ke materi manajemen operasi. Salah satunya di bab manajemen proyek. Nah, di bab manajemen proyek ini kita akan menemukan tentang analisis jaringan kerja. Dan saya singgung juga untuk manajemen proyek pun juga ada mata kuliahnya tersendiri. Jadi, di riset operasi fokus pada analisis jaringan kerjanya, tidak fokus terhadap proyeknya seperti itu. Nah, di buku Heiser dan Render, saya itu mengambil materinya tentang metode jaringan kerjanya. Jadi di Heiser itu ada 2 metode jaringan kerja, metode AON dan AOA. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, kalau kita bicara tentang jaringan kerja, itu tidak akan jauh dari yang namanya proyek. Nah, berbicara mengenai jaringan kerja yang dimana tidak akan lepas dari suatu proyek, karena melalui suatu proyek pasti memerlukan yang namanya jaringan kerja. Kenapa memerlukan jaringan kerja? Karena jaringan kerja itu bisa membantu proyek dalam melihat dan merencanakan dari sisi waktu maupun dari sisi biayanya. Kemudian, proyek adalah suatu kegiatan yang bersifatnya berkesinambungan dan berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang membutuhkan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Proyek sendiri itu sifatnya sementara, dan proyek ini disebutkan tadi suatu kegiatan yang berkesinambungan dan berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Maksudnya, jadi dalam suatu proyek itu untuk melakukan kegiatan yang lain harus kegiatan sebelumnya itu sudah selesai. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau membangun gedung. Ketika ada proyek pembangunan gedung, otomatis kegiatan pertama, misalnya membuat fondasi gedung, itu adalah kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian kegiatan kedua, membangun dinding. Nah, membangun dinding ini bisa dilakukan setelah kegiatan sebelumnya, yaitu membuat fondasi sudah terlaksana. Jadi, itu yang dimaksud dengan kegiatan yang berkesinambungan dan berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian, proyek itu membutuhkan waktu dan biaya, sehingga dengan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang baik, maka suatu proyek dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Maksudnya apa efektif? Kalau efektif berarti proyek itu sesuai dengan tujuan awal dibuatnya proyek tersebut. Misalnya, tujuan awal membangun gedung. Nah, harus jadinya gedung, nggak boleh jadinya rumah seperti itu. Kemudian efisien. Dari sisi efisien ini
biasanya akan berhubungan dengan biaya dan waktu. Jadi biaya untuk misalnya membangun gedung itu harusnya habisnya berapa, dan itu harus sesuai dengan anggaran awal yang dirancang dari awal sebelum proyek. Kemudian waktu juga nggak boleh banyak molornya. Jadi waktu yang tepat itu berhubungan dengan biaya yang akan dikeluarkan, seperti itu. Nah, penggunaan konsep jaringan kerja dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan yang berkesinambungan. Nah, jadi karena proyek itu kegiatannya berkesinambungan, bisa digambarkan dengan jaringan kerja. Dengan adanya jaringan kerja, kita bisa lihat, kegiatan mana yang harus dilakukan lebih dulu, kegiatan mana yang dilanjutkan setelah kegiatan sebelumnya. Oke, next slide ya. Kita ngomongin tentang jaringan kerja. Dalam proyek membutuhkan namanya penggambaran jaringan kerja ya. Kalau ini dalam tahapannya berarti kita udah dalam tahapan penjadwalan. Nah, jaringan kerja itu masuk ke tahapan penjadwalan. Saya mengambil dari bukunya Heiser. Ada 2 metode dalam penggambaran jaringan kerja. Ada metode yang disebut Activity on Node (AON) dan Activity on Row (AOA). Tidak berbeda maksudnya, cuman hanya berbeda pada kegiatannya, fokusnya di mana. Kalau activity on node (AON) ini kegiatannya pada lingkarannya itu, tapi kalau activity on a row kegiatannya itu pada panahnya. Jadi kita bisa baca misalnya poin A ya, itu ada 3 kegiatan. Itu bisa dibaca kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A, kegiatan C dilakukan setelah kegiatan B. Kalau yang poin B sama ada 3 kegiatan, dibacanya kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Kalau yang poin C itu bisa membacanya kegiatan B dan C bisa dilakukan setelah kegiatan A. Untuk selanjutnya, saya akan fokus menggunakan metodenya AON, Activity on Node, di mana saya sudah terbiasa menggunakan AON. Jadi untuk kalian pun kalau yang mau menggunakan AOA tidak apa-apa, sama aja. Cuman untuk contoh-contoh soal selanjutnya saya akan memakai Activity on Node ya, AON. Kemudian AON ini aktivitasnya pada lingkaran. Jadi A dan B itu adalah kegiatannya. Contohnya gini, misalnya A membangun pondasi, kegiatannya. B membangun dinding. Berarti kegiatan A itu setelah selesai melakukan kegiatan A, maka kegiatan B bisa dilakukan. Maka kegiatan A itu bisa disebut namanya kegiatan pendahulu sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh membuat jaringan kerja. Lihat di tabel ada kegiatan dari A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada kegiatan pendahulunya. Di sini dalam membuat contoh jaringan kerja itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kegiatan A itu sebagai kegiatan awal, di mana dia tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kemudian kegiatan B itu bisa dilaksanakan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan C bisa dilakukan setelah A selesai. Kemudian kegiatan D bisa dilakukan setelah B selesai. Kemudian kegiatan E dapat dikerjakan setelah C selesai. Kemudian kegiatan F dapat dikerjakan setelah D dan E selesai. Dan kegiatan F ini sebagai kegiatan akhir dalam proyek tersebut. Waktu pengerjaan proyek adalah total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Jadi, ketika kalian sudah menggambar jaringan kerja, kemudian kalian memasukkan waktu setiap kegiatan tersebut, nanti kalian akan mendapatkan total waktu proyeknya itu. Kemudian di sini juga ada yang disebut namanya jalur kritis, merupakan jalur terpanjang atau terlama dalam penyelesaian proyek. Dalam jalur kritis ini tidak ada toleransi waktu, maksudnya
Kegiatan yang dikenakan jalur kritis berarti kegiatan itu tidak bisa dilamahkan atau tidak bisa ditunda pengerjaannya. Kita lihat ke slide, di sini ada lingkaran. Nah, ini lingkaran kegiatan, kegiatannya kegiatan A dan sudah ada waktu kegiatannya 2 di sini maksudnya 2 minggu. Nah, dalam satu kegiatan ini ada bagian-bagiannya. Kita lihat sisi sebelah kiri dulu. Di bagian sebelah kiri itu ada namanya IS, earliest start. Jadi dia mulai tercepat. Maksudnya apa? Waktu yang dimulai pada suatu proyek dan bisa dimulai duluan, seperti itu. Kemudian ada IF ya. IF itu earliest finish. Jadi waktu yang dahulu tercepat pastinya akan selesai tercepat juga. Kemudian kita lihat bawahnya, bawah kiri, di situ ada LS, latest start, mulai terlama. Jadi di mana kegiatan tersebut proyeknya bisa ditunda dengan waktu yang sudah ada ketentuannya juga. Kemudian karena mulainya terlama, pasti juga selesainya akan terlama. Jadi ada LF seperti itu. Kita membuat jaringan kerja ya. Kemudian ketika kita sudah membuat jaringan kerja, kita harus tahu mengisi waktunya. Nah, waktunya ada 2 metode ya, namanya forward pass, jalur maju. Kemudian ada namanya backward pass, jalur mundur. Nanti saya jelaskan yang backward. Fokus ke forward pass dulu, jalur maju. Dimulai dari kegiatan yang paling awal, mulai tercepat, hingga kegiatan paling akhir, selesai tercepat. Intinya gini aja, kamu lihat bagian atasnya ya. Atasnya, dimana nanti data IS itu nanti ditambahkan kegiatannya, waktu kegiatannya, kemudian didapatkan IF itu. Nah, ini namanya forward pass. Nah, di sini sudah ada, di slide ini tabelnya udah ada tambahan waktunya ya. Waktunya, waktu kegiatan. Nah, yang awalnya gimana? Kita harus kerjakan yang bagian atas dulu. Jadi A itu kan udah ada waktu kegiatannya 3 minggu kan, yang B 4 minggu, yang C 5 minggu, yang D 7 minggu, yang 12 minggu, yang F 6. Ya, kita fokus dari A start. Jadi 0 tambah 3, 3. Kenapa 0? Karena dia kegiatan A itu tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kemudian 3 itu pindah ke IS-nya B dan IS-nya C. Kemudian 3 tambah 4, 7 yang B, kemudian masuk ke D, 7 tambah 7, 14. Kemudian sebelum masuk ke F, kita lihat dulu aktivitas E itu berapa. E itu 8 tambah 12, 20. Nah, kalau ada 2 pilihan seperti ini, maka aktivitas F itu harus mencari nilai yang paling tertinggi ya, antara 14 dan 20, maka dipilih yang 20. Jadi 20 tambah 6 sama dengan 26, seperti itu. Kalau backward pass, jalur mundur, dimulai dari kegiatan paling akhir selesai terlama hingga kegiatan paling awal mulai terlama. Nah, bisa dilihat ya, dari sebelumnya udah didapatkan waktu terakhir untuk proyek F itu 26 minggu. Nah, untuk mengisi backward pass-nya 26 yang atasnya, yang IF-nya turun ke bawah jadi LF ya. Jadi mulai dari belakang yang yang angkanya warna biru ya. Jadi 26 kurangi 6, 20. Kemudian masuklah 20 di D dan E. Kemudian dilakukan sampai kita mau ke aktivitas A. Nah, kalau ada 2 pilihan ya, ini bedanya kalau backward pass itu misalnya ada 2 pilihan, harus memilih kegiatan yang paling terendah nilainya. Jadi dipilih kegiatan C, kemudian C masuk
ke A, 3 kurangi 3 sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau untuk mencari jalur kritis dengan menghitung slack. Slack merupakan waktu yang dapat dihemat penggunaannya. Waktu ini menunjukkan adanya kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian kegiatan. Nah, bedanya kalau jalur kritis itu slack-nya 0, berarti kejadian tersebut itu tidak mempunyai waktu yang bisa ditunda. Jadi benar-benar waktunya itu harus dikerjakan secepat mungkin, seperti itu. Dan itu disebut namanya jalur kritis. Slack itu bisa dihitung dari LS kurangi IS atau LF dikurangi IF. Nah, dari kegiatan yang sebelumnya itu, ternyata yang jadi jalur kritis itu bisa dari kegiatan A, kegiatan C, kemudian kegiatan E, kemudian kegiatan. Maka waktu pengerjaan proyeknya selama 26 minggu dengan jalur kritisnya pada kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, dan kegiatan F. Nah, mudah ya dalam membuat atau menggambar jaringan kerja. Nanti kita akan fokus di latihan soalnya untuk lebih paham. Untuk materinya sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.